Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti webinar Zoom meeting, yaitu terkait dengan review perencanaan pengadaan di dalam proses pengadaan barang jasa. Sebelum kita mulai, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa bagi peserta yang sudah memperoleh link Zoom meeting pada kesempatan kali ini, silahkan diklik. Kemudian nanti apabila ingin mengajukan pertanyaan, silahkan klik raise hand. Kemudian mungkin nanti di dalam Zoom chat nanti akan ada pemberitahuan. Kalau mungkin ada absen dan lain sebagainya, silahkan diikuti sampai akhir. Nanti akan di-share oleh Pak Muklis. Kemudian untuk selanjutnya, baiklah, akan kita mulai. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita masih dalam keadaan yang sehat, masih tetap semangat dalam kondisi pandemi ini untuk tetap menuntut ilmu atau mencari ilmu, juga tetap semangat untuk sharing terkait dengan masalah pengadaan barang jasa, yang mana pada kesempatan kali ini Muji Santosa Training and Consulting mengadakan Zoom meeting terkait dengan review perencanaan, di mana akan digawangi atau dinarasumberi oleh Bapak Agus Arif Rahman selaku narasumbernya. Beliau ini adalah seorang pejabat fungsional pengadaan barang jasa yang telah memperoleh sertifikat ya Pak, kompetensi baik dari madya maupun muda. Juga beliau adalah penulis beberapa buku terkait dengan, salah satunya adalah buku saku untuk PPK, kemudian juga kalau tidak salah terkait dengan penilaian kinerja. Kemudian pembahas kita hari ini adalah Bapak Muji Santosa. Beliau adalah senior kita terkait masalah pengadaan barang jasa, dan juga ada Pak Muklis Esnaini. Sebelum kita mulai, Pak Agus Arif Rahman nanti kami persilahkan untuk menyajikan materi review perencanaannya, mungkin dalam waktu kurang lebih 30-45 menit, agar kita punya waktu lebih banyak untuk diskusi. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing demi kelancaran acara hari ini. Berdoa, silahkan. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan kepada Pak Arif untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Yudi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muklis, Pak Yudi, akhirnya saya ingat wajah Bapak waktu beberapa tahun yang lalu kita berjuang sama-sama senasib sepenanggungan. Akhirnya kita sama-sama menjadi madya ya Pak, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli madya. Ini adalah kartu nama saya, Bapak Ibu kita bisa diskusi ya. Saya tinggal di Jakarta, keseharian di kantor saya di BMKG di Kemayoran Jakarta Pusat, ngurusin alat-alat pengadaan meteorologi, klimatologi, geofisika, gempa bumi, tsunami. Kemudian juga ada di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia bersama Pak Muji Santosa juga selaku mentor saya, guru saya, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Pada kesempatan ini pertama saya menyampaikan terima kasih ke Pak Muji Santosa sudah memberikan kesempatan selaku mentor saya, guru saya, inspirator saya dalam menulis buku, Bapak Ibu. Perlu Anda ketahui saya ini adalah 2 buah buku saya yang sudah terbit ya di Gramedia, di berbagai buku ada, dan inspirator saya adalah beliau ini, Pak Muji Santosa. Saya terima kasih atas inspirasi Bapak. Alhamdulillah rakyat kecil seperti saya bisa membuat buku ini. Dan buku ini ternyata masih nambah lagi, alhamdulillah. Buku nanti sebentar lagi keluar yang dari UT juga itu ada nanti.
Kemudian yang dari LKPP ada lagi Pak Muji, yaitu buku pelatihan kompetensi yang level 4 yang untuk yang Al-Himadiyah untuk JK jenis kompetensi yang perencanaan sama pemilihan penyedia nanti ya. Alhamdulillah salah satu penulisnya adalah saya, Bapak Ibu. Kemudian izinkan saya izinkan saya pamer sertifikat kompetensi yang saya miliki. Ini adalah kompetensi ahli muda yang saya dapat 2016 yang lalu dari BNSP, perjuangannya berdarah-darah ini. Nginap-nginap, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Dan SIM saya masih berlaku sampai 2016, berarti hampir habis ya, kurang setahun lagi. Tapi ini sudah tertutupi dengan kompetensi ahli muda. Nah, otomatis kalau mendapatkan ahli media ya, otomatis kalau mendapatkan ahli media, otomatis yang tadi juga mendapat. Jadi akhirnya lebih panjang lagi ya dari 2019 sampai ke 2024. Ya, ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Apa yang saya lakukan sekarang sebenarnya adalah untuk menjalankan amanah dalam rangka melakukan hal-hal yang seperti yang terdapat pada redaksi di kompetensi-kompetensi tersebut, Bapak Ibu. Dan saya mengajak, sebenarnya saya menunjukkan ini tujuannya adalah untuk memanas-manasi alias mengkompori Anda semuanya, para pelaku pengadaan. Ya, berapapun tahun pengalaman Anda, namanya lisensi itu adalah seperti segala-galanya. Kita lihat orang yang menyetir mobil, terlepas dia nyetirnya pinter atau tidak pinter, walaupun sepinter apapun, kalau tidak punya SIM, ya beda ceritanya, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah pengadaan barang dan jasa nanti ke depannya, apalagi sampai 2024, para pelaku pengadaan, 31 Desember 2023, para pelaku pengadaan, itu wajib memiliki sertifikat kompetensi. Apalagi yang menduduki Pokja dan pejabat pemilihan, Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan, malah tahun ini harus fungsional pengadaan barang dan jasa. Itu sekilas mengenai saya, Bapak Ibu. Pada sore hari ini review materi ini cukup jarang untuk dibahas, makanya saya cukup tertarik untuk membuat template-nya. Walaupun saya percaya Anda nanti setiap kita membuat suatu kertas kerja itu hasilnya justru dimodifikasi jauh lebih keren, dan itu memang tujuan saya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya hanya tukang pancing saja. Dan konten kali ini adalah untuk review perencanaan pengadaan. Ya, perencanaan pengadaan. Kalau review persiapan pengadaan ada di konten YouTube saya, Bapak Ibu. Ini adalah izin mengenalkan, ini adalah konten YouTube saya. Mohon berkenan kalau bisa like and subscribe ya. Banyak konten-konten di sini ada review persiapan pengadaan. Nah, kalau perencanaan pengadaan, ini cukup menarik buat saya pribadi, terutama yang dioperasikan oleh APIP, karena cukup jarang diulas. Ya ada ya, teman-teman Pak Muji ini juga lumayan sering. Cuma cukup tidak terlalu populer untuk diulas. Karena mungkin pikiran orang, masih perencanaan. Justru ini yang mindset yang sedikit-sedikit kita akan lupa, dan saya percaya Pak Muji akan support dengan ini semua. Bahwa justru titik perencanaan pengadaan inilah kuncinya di sini. Ya, kuncinya perencanaan pengadaan. Kita sering mendengar gagal merencanakan seperti merencanakan kegagalan, sering mendengar gitu, tapi praktiknya mana? Nah, ini pada saat ini kita melanjutkan praktiknya. Perencanaan pengadaan adalah saat di mana kita masih menjalankan penyusunan anggaran seperti tertuang di Perpres 16 ya. Ini dasarnya perencanaan pengadaan, Bapak Ibu, di pasal 18 disebutkan jelas bahwa Bapak Ibu, perencanaan anggaran yang APBN maupun APBD dilakukan bersamaan. Ini menjadi dasar dan harus jadi pemahaman kita bersama, mindset kita harus berubah. Bahwa perencanaan pengadaan itu dilakukan bersamaan dengan pada saat penyusunan RKKL bagi yang kementerian lembaga. Bagi yang Pemda, bagi yang perangkat daerah, ya, itu dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, RKA PD, ya. Dan setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS yang bisa kita dengar di perangkat daerah. Nah, ini yang mindset inilah yang akan sedikit-sedikit kita luruskan, sekaligus kita jalankan bersama, ya. Juga di Juknis ya, di Juknis di PP 90 tentang penyusunan ya, di Juknis LKPP ya, tentang perencanaan pengadaan. Di sini jelas di gambar 1 Anda bisa lihat nanti di lampirannya bahwa perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan
KKL. Ya. Kemudian ini adalah pada saat yang tingkat KL ya. Jadi bersamaan penyusunan. Sehingga di sini prosesnya menggunakan dua sumber referensi hukum yang berbeda tapi selaras. Ya, selaras. Kalau selama ini kita mengenal anggaran berbasis kinerja, maka dengan adanya Perpres 16 ini semangatnya adalah pengadaan berbasis perencanaan dan pengadaan yang berbasis kinerja. Supaya anggaran berbasis kinerja yang sudah jalan kira-kira 10 tahun yang lalu ya, peraturan Menteri Keuangan itu selaras. Sehingga perencanaan tidak hanya sekedar bermain volume ditaruh di DIPA, volume ditaruh di POK, hanya main volume tapi tidak benar-benar dalam membuat perencanaan. Karena tidak ada proses review di dalamnya, atau adanya hanya ada sekedar bermain volume saja, tidak terlalu dalam. Nah, ini nanti akan kita sharing sebuah template yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dari saya rakyat kecil bisa berguna untuk Anda semuanya, siapa tahu nanti ya, Anda bisa lihat nanti. Dan nanti setelah webinar ini saya akan upload berupa konten YouTube tentang ini. Saya sengaja belum upload videonya menunggu webinar ini. Nah, ini yang daerah seperti ini. Termasuk ini juga untuk yang BLU, untuk yang termasuk kalau ada yang kampus, ya tidak jauh berbeda. Hanya saja dasarnya berbeda. Seperti universitas terbuka, di ini ada peserta dari universitas terbuka, mereka justru punya kesempatan untuk lebih modifikasi aturan mereka supaya best value for money itu bisa tercapai. Mereka bisa punya kemampuan untuk itu dan punya kemenangan untuk itu malahan. Ya, itu. Nah, ini sekilas Bapak Ibu, saya tidak terlalu memahami sejujurnya mengenai produk hukum yang di APIP ya. Tapi sekilas izinkan saya menunjukkan slide-slide ini ya, sasaran review ini sekilas fokus review oleh APIP sebenarnya adalah pada hal-hal 4 ini. Ya, kelengkapan. Hanya sebenarnya saya baca sekilas ya memang sifatnya masih cukup administratif. Oleh karena itulah dimasukkanlah regulasi tentang perencanaan pengadaan supaya objek atau konten reviewnya bukan hanya sekedar berbau lebih administratif tapi lebih mendukung untuk value for money. Menurut saya begitu. Ya, benar-benar dimulai dari identifikasi kebutuhan, real dari identifikasi kebutuhan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah peraturan Menteri Keuangan, Bapak Ibu, sasaran dan dasar hukumnya adalah PMK 136 yang saya tahu ya. Nanti bisa mohon koreksi kawan-kawan semua. Dan kita tidak usah memperdebatkan ini saya dapatkan dari kawan ya. Kemudian ini adalah review, waktu pelaksanaan review pada saat ini tepat ya. Timing sekarang inilah tepat, makanya webinar ini kita terima kasih Pak Muci, tepat sekali waktunya. Saat inilah saat yang tepat, walaupun sebenarnya sudah dimulai sejak Agustus yang lalu ya. Tapi ini finalisasi nih, yang terutama yang paket-paket yang tender, ini saat-saat ini nih reviewnya nih biasanya ya. Kalau yang KL ya, di tempat saya juga begitu. Yang awal-awal yang rutin-rutin dulu, yang gede-gede, yang tender-tender, ini sekarang ini reviewnya. Ya, itu. Nah, ini review atas, ini tidak kita bahas detail ya. Nanti kita akan banyak ke anunya saja, template-nya saja. Ini Anda baca nanti. Struktur BA review, dasar hukum. Dasar hukumnya adalah perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran. Jadi, poin saya adalah perencanaan pengadaan dan perencanaan anggaran berjalan bersamaan. Perencanaan pengadaan menggunakan peraturan LKPP, perencanaan anggaran menggunakan peraturan Menteri Keuangan. Juga ada di peraturan BPK ya. Nah, ini struktur berita acara review yang nanti akan kita perkenalkan. Nanti Anda akan mendapat ini ya Bapak Ibu. Template ini saya sudah kirimkan ke panitia. Nanti mendapatkan ini, template ini yang terdiri dari berita acara reviewnya, kemudian ada lampiran-lampirannya, kita ke slide dulu ya. Jadi isinya adalah dokumen perencanaan anggaran, ditambah dokumen perencanaan pengadaan, itulah review APIP. Ya, review APIP itu adalah bersamaan, kedua ini dilakukan secara bersamaan. Review itu dilakukan antara siapa dengan siapa? Review itu dilakukan antara tim review inspektorat dengan PPK dan tim atau tenaga ahlinya. Nah, ini yang kita juga bisa luruskan, karena saya juga sering melihat review ini justru dilakukan inspektorat, bukan dengan PPK, tapi dengan user eselon yang eselon 2-nya. Misalkan tim APIP dengan timnya Kapus, seperti itu. Saya beberapa sering melihat seperti itu. Nah, saya berharap sebenarnya
review itu lebih tepat karena ini adalah yang menyusun perencanaan pengadaan adalah PPK. Sehingga PPK harus sudah ditetapkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa sebaiknya PPK jangan terikat tahun anggaran. Ya, sebaiknya PPK jangan terikat tahun anggaran. Itu juga sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan APBN ya. APBN yang saya tahu bahwa PPK itu tidak terikat tahun anggaran sebaiknya. Karena apa? Karena perencanaan pengadaannya aja sudah minus 1 tahun sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, ini PPK ya, dengan PPK sebaiknya. Tidak. Tentunya didampingi dengan usernya ya, karena yang tahu lebih banyak tentunya pasti adalah usernya. Ya, tim tenaga ahli ini bisa kita interpretasikan sebagai usernya. Usernya ya eselon 2-nya ya, direktur atau kapusnya kalau di beda ya. Nah, seperti itu. Review ini bisa Anda juga gunakan untuk antara PPK dengan usernya atau tim tenaga ahli atau pengguna akhirnya. Ini ya, dari template ini bisa Anda gunakan untuk itu. Anda tinggal modifikasi sedikit aja nanti. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada daftar template-nya ya. Daftar template itu terdiri dari berita acara review. Ini adalah halaman depannya. Dan review ini saya buat hitungannya per paket pengadaan, Pak. Jadi sebelum melakukan review ini pastikan APIP sudah mendapatkan daftar paketnya. Atau kalau ini antar internal PPK, pastikan PPK sudah mendapatkan daftar paketnya, ya, yang usulan dari para usernya itu, yang tentunya nanti di review ya oleh PPK-nya, di mana nanti akan terdiri dari formulir review pengadaan barang, jasa lainnya, jasa konsultansi, jasa konstruksi, di mana jasa konstruksi ada 2, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi. Wah, komplit lah ini. Nanti Anda tinggal modifikasi ya. Jadi ini jadinya nanti Bapak Ibu. Berita acara reviewnya seperti ini. Ini saya buka. Sudah saya buka belum ya? Oh ya, sudah saya buka. Nah, kemudian ini jasa konsultansi konstruksi, ada konsultasi non-konstruksi, ada folder yang untuk pekerjaan konstruksi, ada yang untuk pengadaan barang, ada jasa lainnya. Sudah. Jadi, ini baru bisa dilakukan kalau memang proyeksi pemaketannya sudah ada duluan. Seperti kalau saya mengingatkan kembali barangkali yang mengingati webinar Pak Muji yang sebelumnya, tentang perencanaan template tentang identifikasi kebutuhan perencanaan pengadaan, proyeksi pemaketan menjadi salah satu produk dari itu. Jadi harus ada itu dulu. Ya, walaupun semuanya masih bersifat perkiraan pemaketan. Pemaketan itu bisa berubah. Yang awalnya barang bisa jadi jasa lainnya. Awalnya jasa lainnya bisa jadi barang. Seperti itu. Ya, tergantung dari, apalagi kalau diputuskan untuk dikonsolidasi. Ya, bisa berubah lagi nanti. Ya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bagikan kepada Anda, dan ini saya kira tidak cukup juga waktunya, jadi kita akan berbicara secara umum saja, nanti kita diskusi. Pertama yang dokumen awalnya dulu, yang ini ya, yang ini dokumen review dulu. Ini adalah review, kalau yang saya bikin ini adalah antara APIP dengan PPK. Nanti kalau antara PPK dengan internal PPK, bisa Anda tinggal modifikasi saja, Pak. Ya, tanpa perlu merubah banyak berita acara review ini. Jadi nanti bagus banget insya Allah ya dokumentasinya, bahwa pada saat perencanaan sudah ada reviewnya. Nanti persiapan pengadaan ada review lagi. Nanti di next webinar barangkali nggak dapat kesempatan, nanti kita bicara review persiapan pengadaan atau persiapan pemilihan yang saya bikin template dijajikan satu. Ini yang masih perencanaan, masih dalam rangka menyusun anggaran. Jadi diluruskan kembali bahwa template ini dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran. Ya, kita gunakan untuk tahun 2021 nanti. Timingnya pas sekarang ini. Anda gunakan sekarang, ya. Seperti itu Mbak Abi. Nah, ini reviewnya kurang lebih seperti ini pada hari ini, bla 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 ya, video conference ya. Ini karena kesempatan saya bikin berita acara mulai sepertinya kebawa nih kalimat ini. Akhirnya linknya ada di sini ya, seperti itu akhirnya ya. Karena memang sekarang video conference. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian telah melaksanakan review persiapan perencanaan pengadaan ya, kementerian, satuan, program, ini harus jelas ya. Ini Anda tinggal mengambil dari tornya. Mengambil tornya. PPK ya, nama PPK ini sebaiknya adalah nama jabatannya, bukan nama orangnya.
jabatannya. Seperti misalnya PPK, pengelolaan meteorologi penerbangan. Nggak usah nama jabatannya. Itu menurut saya. Kalau menurut Anda, harus dua-duanya Pak, silahkan. Ya. Template itu tidak ada yang baku. Yang penting saran saya, apapun template, regulasikan. Gunakan itu sebagai payung hukum supaya seluruh PPK itu nyaman mengerjakannya. Jadi punya dasar dan tenang dia mengerjakannya. Jadi peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan rektor. Saran saya seperti itu Bapak Ibu. Ya, sepakati ini dulu. Nah, nama paketnya, karena ini kita harus ada nama paket, harus jelas dulu. Ini kuning, ini bagian utamanya. Cara pengadanya juga harus jelas. Ya, nanti kalau misalkan satu paket dilakukan dengan cara penyedia, kemudian the next review ternyata dilakukan dengan cara swakelola, direview kembali. Anda lihat di sini. Saya sengaja taruh ini. Nah, ini. Jadi nomor review ini kurang satu nih. Tanggal. Nah, cakep enggak? Jadi enak nih. Record Bapak Ibu, dan review ini saya yakin, apalagi proyek-proyek yang sifatnya strategis tahun depan, saya yakin lebih dari satu, mestinya lebih dari satu. Nah, entah itu cuma satu kali, entah itu lebih dari satu, tidak usah dipikirkan hal seperti itu. Yang penting dokumentasikan, supaya biarkan kertas yang berbicara, ya, dengan dilakukan banyak saksi. Insya Allah dengan strategi seperti ini, PPK siapapun, bahkan PPK yang tidak pengalaman sekalipun, asalkan dia bisa memanage kegiatan ini, insya Allah dia aman ke belakangnya nanti. Ya, karena kita memang harus menerima kenyataan bahwa di Indonesia ini pengadaannya masih kebanyakan melulu aja administrasi. Harus faktanya kita harus terima ya. Jadi kita bikin strategi-strategi yang aman, dan sehingga kita tidak diributkan hal-hal administratif lagi ke depan, tapi kita tinggal berfokus ke hal-hal yang bersifat kebijakan menuju value for money. Hal-hal seperti ini aplikasikanlah, buatlah aplikasi, ya seperti itu. Saya kira bisa ini buat aplikasi. Akun ini sangat penting, Bapak Ibu. Akun saya semoga ini sudah ditaruh di sini ya. Alhamdulillah, ya ini Bapak Ibu. Untuk review akun, gunakanlah akun yang ini ya, yang 2000 loh. Saya sebentar. Belum saya copas. Nanti saya copaskan yang bagian akun standar yang terakhir yang 2020. Ini masih lama. Yang sudah ada COVID-nya ya. Ada COVID-nya. Ya supaya tidak salah ya, saya kira tahun depan masih ada anggaran-anggaran yang terkait penanganan COVID, benar nggak? Saya yakin masih ada beberapa bagian besar instansi masih tetap akan menganggarkan tahun depan belanja barang, modal, atau belanja sosial, belanja untuk diserahkan kepada masyarakat yang ada embel-embel penanganan COVID-19. Nah, itu pastikan akunnya menggunakan akun yang terakhir ya, nanti kalau dirubah lagi. Ternyata di sini masih 2018 ya, belum saya ganti. Nanti akan saya share Bapak Ibu, nanti ya. Kita ke template-nya lagi. Oke, nilai yang diusulkan. Jadi nanti akan terrecord jelas review ke berapa, nilainya berapa, bisa berubah. Ya. Di tempat saya misalkan pembangunan mini sensor seismografi ya, pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Awalnya 55 lokasi, di review berikutnya tinggal 39 lokasi karena dipakai untuk penanganan COVID-19. Ya, seperti itu. Yang penting terekam ya. Jadi kalau ditanyai alasannya kenapa, kapan, ya dari jawabannya. Jenis kontrak juga sudah ditetapkan dari latar belakang, dijelaskan ini tinggal pas ya. Latar belakang mengenai jenis kontrak. Ya. Sasaran review ini adalah review formulir perencanaan pengadaan. Ya, review terhadap formulir perencanaan pengadaan. Jadi APIP di sini adalah mereview formulir perencanaan pengadaan. Artinya, sebelum PPK ketemu sama APIP, maka PPK sudah harus mengoleksi seluruh dokumen perencanaan pengadaan. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Review terhadap dukung formulir perencanaan pengadaan. Formulir identifikasi kebutuhan, KAK, dokumen spesifikasi, RAP, rancangan kontrak. Ya, rancangan kontrak masih bisa opsional ya, setiap instansi bisa, belum ada di sini juga tidak terlalu ya. Tapi kalau ini sudah ada lebih bagus lagi malahan ya. Ini sudah A sampai D nih. Ini adalah objek review. Kemudian
Hasil reviewnya cek kelengkapan ya, kelengkapan ada KAK atau tidak, terus ada RAP-nya, ada formulir ini atau tidak ya, lengkap tidak lengkap dan seterusnya. Ini tanggapan auditor di sini. Ya, formulir ini harus ada, jelas. Oke. Nah, kemudian nomor tanggal formulir perencanaan di formulir perencanaan pengadaan ya. Nanti kalau Anda bingung apa itu formulir perencanaan pengadaan, Anda bisa lihat konten YouTube saya yang lain, perencanaan pengadaan. Ya, di webinar yang sebelumnya di Pak Muji sudah ada sebenarnya juga di perencanaan pengadaan. Ya, makanya Anda para peserta sebaiknya sering secara reguler ya mengikuti webinarnya Pak Muji ini karena berurutan ya, ceritanya berurutan. Ya, kalau Anda bingung dengan ini semua formulir-formulir ini ada di konten YouTube saya. Ya. Kemudian kriteria dan seterusnya, kriteria pelaku usaha kecil atau non kecil di uraian. Terus pertanyaan tambahan terkait uraian, tanggapan PPK di sini, dikasih kesempatan tanggapan PPK di sini. Jadi dalam buat kertas kerja berita review, itu sebaiknya kata kuncinya adalah selalu ada bersifat dua arah. Jadi APIP memberikan tanggapannya, PPK memberikan tanggapannya. Tanggapannya bisa berbeda, yang penting terberita acarakan di sini. Terus lokasi pekerjaan. Daftar lokasi pekerjaan. Ini khususnya kalau pekerjaan pemeliharaan, alat yang titiknya banyak, ini sering berubah nih lokasi pekerjaan. Awalnya tadi saya bilang, awalnya pembangunan sensor seismograf 55 lokasi, hanya tinggal 39 lokasi. Nah, ini nanti terlihat jelas record di sini. Ya. Modifikasi dan seterusnya. Nah, ini penyelenggara. Ini kalau yang swakelola ini, ya, swakelola ini. Kemudian metode pemilihan. Nah, ini yang pentingnya di sini ya. Metode pemilihan mau pakai apa? Ya, ini pakai e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Nah, ini diperdalam lagi di sini. Jelaskan alasan pemilihan usulan metode ini. Walaupun sebenarnya sejujurnya adalah yang memilih metode ini adalah pejabat pemilihan atau pejabat pengadaan sebenarnya di peraturan LKPP 9. Tapi ini adalah dalam rangka perencanaan pengadaan, silahkan mengusulkan di depan APIP, sampaikan, oh saya maunya ini, saya rencanakan berdasarkan identifikasi kebutuhan, bahwa ini kayak menurut saya adalah bisa dilakukan dengan penunjukan langsung misalkan. Nah ini ada pertanyaan lanjutannya, apabila penunjukan langsung, jelaskan kriteria yang digunakan. Ada huruf A sampai H kan itu kan kalau tidak salah ya. Kriteria yang mana? Terus alasannya apa? Nah ini bisa berlembar-lembar di sini bagi yang penunjukan langsung. Misalkan karena penyedia yang akan ditunjuk merupakan agen tunggal. Ya, artinya dia kepanjangan tangan prinsipal dan dia memang memiliki hak paten terhadap suatu merek tertentu sehingga tidak ada lagi sudah rantai pasok tertinggi. Misalnya seperti itu. Silakan. Dan ini sebaiknya juga ada kalau perlu ada rekomendasi dari ahlinya, expertnya lebih bagus lagi. Ya, ahli pengadaan ya, seperti itu. Nah, ini jadwal perkiraan berapa hari kalender, tanggal BAST berapa. Ya, berapa jelaskan perkiraan rencana tahap pemilihan, kemudian tahap perkiraan. Sehingga kalau sudah ada seperti ini nanti masukkan ke sirip jadi enak ya. Anggarannya, sumber dana anggaran bisa jadi dari DAK misalkan, atau dari APBN, APBD, atau dari loan, dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Kemudian daftar kuantitas juga ada dijelaskan di sini, daftar kuantitas kalau untuk barang seperti ini kurang ini kuantitasnya doang. Ya, BOQ-nya doang kuantitasnya. Ya, seperti itu dan seterusnya. Dan ini adalah rekomendasi APIP untuk keseluruhan hasil review, tanggapan dan rencana tindak lanjut atas keseluruhan hasil review. Misalkan keberatan pendengaran ini semua tidak apa-apa, ini juga review, ya. Yang penting yang digunakan tentunya adalah review APIP ini nanti untuk digunakan untuk persetujuan anggaran kan. Nah ini ada lampirannya. Nah itu tadi, ini ada lampirannya. Lampirannya adalah ini semua Bapak Ibu. Itu adalah tadi halaman depannya. Ini, nah, ini tidak stabil semua. Ini saya kasih contoh ambil yang mana ini nanya ya, barang deh. Nanti kita contoh ambil barang sama konstruksi ya. Contohnya. Kalau dibahas semua nggak cukup. Barang ada 2 lampiran nih kertas kerjanya. Tadi kan ini berita acara reviewnya. Ini kertas kerja reviewnya yang untuk pengadaan yang barang, yang jenis pengadaannya barang. Kita buka dua-duanya ya. Kita buka dua-duanya. Ada lampiran 1, ada lampiran 2.
Ya, ini sekali lagi juga Anda bisa gunakan untuk review internal PPK sendiri. Ya, tanpa perlu merubah-rubah kan, kalau paling hanya tinggal dihapus APIP-nya. Tapi saran saya Bapak Ibu, kalau Anda dipresentasi tahap perencanaan pengadaan, walaupun reviewnya internal PPK dengan user, sebaiknya libatkanlah APIP. Ya, supaya nanti kalau pada saat review APIP, kan pasti ada review APIP, tadi ada dasar hukumnya tadi kan, peraturan Menteri Keuangan, seluruh anggaran pasti direview kan, tidak bisa nggak melewati APIP. Ya, daripada kerja 2 kali, ya libatkanlah mereka, jadi dokumentasinya sudah jelas di sini ya. Itu saran saya seperti itu Bapak Ibu, walaupun ini Anda gunakan untuk review yang internal antara PPK dengan usernya, libatkanlah APIP supaya kerjanya tidak berkali-kali ya. Mending satu dokumen seperti ini ya. Apalagi yang kalau ini APIP yang menjalankannya. Ini APIP berita acara, ini lampirannya. Kalau yang barang ya, kalau barang artinya adalah semoga bisa dipahami ya. Kalau ini adalah depannya, ini digunakan untuk semua jenis pengadaan. Kalau folder ini gunakan sesuai dengan jenis pengadaan paket pekerjaan tersebut. Ya, semoga bisa dipahami maksudnya ya. Jadi misalkan Anda sedang mereview paket pengadaan radar cuaca, pembangunan radar cuaca, umpama seperti itu. Berarti pengadaan bisa barang, bisa jasa lainnya ya. Ngomong-ngomong kalau radar cuaca itu, saya kan ditetapkan barang. Berarti Anda pakai lampirannya yang ini ya, jangan pakai lampirannya yang konstruksi. Seperti itu ya, maksudnya ya. Semoga bisa dipahami ya. Lampiran 1. Nah, seperti ini kita next saja ya. Nah, ini lampiran 1. Ini yang perlu APIP review adalah ini nyantolnya kemana Pak? Pengadaan barang ini. Yang mana Pak? Pak APIP, ya Pak Inspektorat, Pak Inspektur, Pak Auditor, tanya kepada mereka. Ini nanti mau dimasukkan ke SIMAK BMN yang kodenya apa? Nah, kode BMN, nama BMN. Kalau masang dimasukin ke persediaan, kode persediaannya apa? Jadi harus direncanakan dari awal mau masuk kemana. Ini penting. Ya, tanyakan sekaligus alasannya ya kan. Ya enggak usah tanya alasan juga tidak apa-apa ya. Yang penting sudah terreview dengan jelas. Nanti rencana mau dimasukkan ke SIMAK BMN yang mana? Kalau kalau di kampus atau di perangkat daerah apa namanya? Insya Allah sama ya, nggak jauh-jauh beda lah ya. Kode BMN-nya mana? Atau kode persediaan. Ini penting Bapak Ibu, karena proses pengadaan itu adalah proses logistik. Dari BMN kembali ke BMN. Saya selalu bilang seperti itu ya. Dari BMN kembali ke BMN. Identifikasi kebutuhan itu adalah mau narik, mau direncanakan, mau masuk BMN yang mana, nanti pada saat pengadaan, pemilihan, pengadaan kontrak, BAST, ujungnya kembali ke BMN, dicatat. Ya, sehingga ini tidak boleh dilewati. Harus dipikirkan sejak awal. Ya, itu ini saya mengajak seperti itu ya. Nah, ini apa? Per barang. Kalau ini lampiran 1, ini per barang. Jadi kalau satu paket pengadaan isinya 3 barang, ini adalah ada 3 formulir. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi ini adalah formulir identifikasi kebutuhan sebenarnya. Diambilkan dari formulir. Jadi kalau PPK sudah mengisi ini, sebenarnya tidak perlu waktu terlalu lama, paling hanya diskusi saja atau perdebatan. Loh kok begitu? Loh kok begini? Apa enggak sebaiknya begitu? Apa enggak sebaiknya begini? Paling-paling hanya itu. Jadi efektif. Proses review APIP-nya itu efektif kalau PPK-nya sudah menyusun formulir identifikasi kebutuhan. Karena ini sebenarnya diambilkan dari formulir identifikasi kebutuhan. Ya, seperti itu. Indikator kinerja dan seterusnya ini saya tidak bahas banyak ya. Tidak bahas banyak karena sudah nanti Anda bisa lihat konten YouTube saya yang lain ya tentang identifikasi kebutuhan. Ini kalau diisi semua. Jelaskan macam garansi, ukuran, jumlah barang yang dibutuhkan berapa, jangka waktu pelaksanaan kontrak. Ada di katalog enggak? Perkiraan biaya berapa? Ya, perincian perhitungannya. Kemudian di sini diidentifikasi dari sisi manajemen penunjang tugas dan fungsi PPK. Ini adalah yang luar biasa dari juknis perencanaan pengadaan yang ada kemarin, yang kita bisa gunakan APIP untuk mereview nih. Bisa digunakan APIP untuk mereview supaya apa? Seringkali saya melihat PPK ini tidak punya kuasa untuk membuat timnya sendiri. Pak, saya ini ditunjuk PPK, tapi saya nggak dikasih tim. Dikasih tapi timnya nggak ada honor, akhirnya mereka malas-malas kerja seperti itu. Sering sekali mendengar cerita seperti itu. Ya. Nah, ini dengan review ini
PPK silakan curhat. Ya, silakan curhat, sampaikan kepada auditor. Ini loh Pak, tugas dan fungsi saya itu seperti ini, tim saya itu cuma ini doang Pak. Tim saya itu cuma ini doang Pak. Malah satu orang, dua orang, saya sering melihat gitu, tim saya itu cuma satu orang tukang ketik doang Pak, saya nggak disupport sama ekspor. Saran saya satu orang PPK itu seharusnya memelihara satu ahli pengadaan Pak. Dalam tanda kutip memelihara ya, memelihara satu orang ahli pengadaan, banyak ahli pengadaan. Ya, ada di sini ya tentunya mentor kita semua Pak Muji ya, anak didiknya Pak Muji banyak di Indonesia ini. Anda bisa SK-kan ahli pengadaan. Ya, itu untuk keamanan Anda. Satu orang PPK sebaiknya dalam tanda kutip memelihara ahli pengadaan, di SK-kan maksudnya ya. Masuk tim. Nah, itu kan selama ini kita pimpinan seringkali kadang-kadang adalah hanya menunjuk seseorang menjadi PPK tapi tidak terlalu memikirkan organisasi PPK-nya itu sendiri. Kasihan ya. Nah, ini kesempatan Apip. Karena apa? Kalau ini sudah Anda PPK sampaikan ke Apip, rekomendasi di bawahnya tadi itu Pak, yang ini Pak, yang berita acara ini, rekomendasi ini mestinya rekomendasi dibawa ke pimpinan Pak, ke Rapim. Ini keseluruhan rekomendasi ini dari semua paket dirangkum oleh Apip Inspektorat merekomendasikan setiap PPK harus memiliki minimal satu orang ahli pengadaan, 2 orang ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Misalkan di sini ada kawan-kawan di Universitas Terbuka ahli di bidang percetakan buku. Ya, salah satu procurement-nya UT ini adalah mencetak buku ceritanya, karena bukunya banyak banget yang harus dicetak mereka. Mereka harus punya mengagendakan atau menganggarkan buku itu ada ahlinya sendiri loh, ngomong-ngomong, nggak sembarangan tuh yang bisa menentukan tingkat kecerahan buku, tingkat kekuatan buku itu sebenarnya itu ada ahlinya. Dan 2 staf untuk notulensi dokumentasi. Misalnya rekomendasi Apip seperti itu. Nah, itu akan keren banget Bapak Ibu. Ini menggunakan kekuatan birokrasi. Selama birokrasi yang melemahkan kita, dengan strategi ini birokrasi yang akan memberikan kekuatan pada kita. Tidak cukup kuat untuk berbicara ke pimpinan, biarkan Apip yang berbicara lewat rekomendasi Apip ini. Penting direview. Sangat penting direview lampiran 1 ini bagian yang ini. Ya, kalau ada Apip yang mendengar ini, mohon ini direview supaya ini menjadi. Ya karena saya dapat curhatannya, begitu saya nanya bagian yang ini, boro-boro Pak, paling ini cuma 1 baris doang, 2 baris, itu pun setap Pak, tuang ketik. Gitu. Nggak dipikirkan ini Pak pimpinan. Itu hal-hal yang semoga ke depan tidak seperti itu lagi. Ingat ini perencanaan pengadaan. Kalau dari ini aja identifikasinya sudah, identifikasi SDM PPK-nya saja sudah tidak dipikirkan, kita nggak usah ngomong barang jasanya Pak. Ya, kita nggak usah ngomong barang jasanya. Ini orang-orangnya ini kasihan. Ya, oke. Kemudian dari sisi suplai barang, Pak. Ya, dari sisi suplai barang. Nah, ini lakukan, Pak. Ya. Apalagi kalau penyediaan terbatas. Ini saya sengaja tambahkan seperti ini. Karena ini saya paparkan di Inspektorat BMKG, Pak. Di BMKG itu paket-paket pengadaannya cenderung rantai pasoknya, supply chain-nya itu limited, Pak. Jadi saya tambahkan pertanyaan ini. Tapi kalau di tempat Anda rata-rata pengadaannya, penyediaannya itu pasaran, ya ini Anda kosongan tidak apa-apa. Tapi saran saya biarkan aja seperti ini. Ya. Kalau terbatas, tinggal diidentifikasi kemarin-kemarin yang berkontrak dengan siapa. Statusnya dia apa? Pabrik prinsipal kah? Ya nggak mungkin ya, prinsipal kan di luar negeri. Agen kah? Agen tunggal atau agen? Distributor atau distributor tunggal atau pengecer? Nah, itu diidentifikasi di sini. Dan didiskusikan dengan Apip, Pak. Ini Pak, sensor gempa ini Pak, penyediaannya itu ada 4 merek Pak, penyediaannya itu ini. Rata-rata dia rantai pasoknya adalah distributor Pak. Ceritakan sama Apip. Nah, dan nanti rekomendasinya ada komunikasi 2 arah. Seperti itu. Besok kalau ternyata ada pengaduan, ada sanggahan, ada apapun pembahasan terkait rantai pasok ini, Apip sudah tahu duluan sejak awal cerita Pak. Bahwa memang barang ini rantai pasoknya ya memang ini ada berita acara reviewnya kok. Nah, gitu. Itu persyaratan lain dan seterusnya ini ada di sini ya. Ini lampiran 1, lampiran 2-nya adalah terkait lampiran 2
itu adalah rangkuman dari lampiran 1 tadi. Lampiran 1 itu bisa lebih dari 1 formulir. Saya ulangi, lampiran 1 bisa lebih dari 1 formulir. Contohnya, pengadaan perangkat elektronik untuk ketatausahaan, misalkan, yang isinya adalah 200 unit laptop, 200 unit PC, 200 unit printer. Artinya, lampiran 1 ada lampiran 1 untuk laptop, lampiran 1 untuk PC, lampiran 1 untuk printer. Lampiran 2 ini gabungannya di 1, jadikan 1 di sini. Lampiran 2 ini. Oh, ini belum saya ganti, sorry. Lampiran 2. Nanti tak kirim lagi, Pak Muji, nanti. Ya biasa ya, kita bikin tim itu pasti ada aja yang salah-salah ketik, tapi Bapak Ibu tidak ada yang kaku ya di sini ya. Kalau kita belajar template itu. Ya, yang penting kalau sudah ditetapkan berupa payung hukum, lakukan, jalankan gitu. Ya. Ini kan saya hanya contoh aja. Oke. Nah, ini tadi diisi. Nah, ini menjadi dasar pengisian berita acara review yang di depan tadi, dasarnya adalah lampiran 2. Jadi lampiran 2 menjadi dasar pengisian berita acara review tadi yang banyak tadi. Dia diisi dari mana? Dia tidak ujuk-ujuk datang isian kuning-kuning ini. Tidak ujuk-ujuk datang, tapi diisi berdasarkan lampiran 2. Lampiran 2. Nah, ini kan pertanyaannya sama dengan berita acara review tadi. Hanya saja ini ada review KAK-nya. Apakah format KAK sudah sesuai dengan ketentuan? Nah, ini dicek ya. Tanggal KAK ditandatangani tanggal berapa? Penandatangan KAK siapa? Tornya ya ini ya. Tor yang pakai format peraturan Menteri Keuangan ya. Ini bukan KAK yang jasa konsultan ya. Jadi bedakan antara KAK redaksi yang versi jasa konsultan untuk pengadaan dengan KAK yang diatur di peraturan Menteri Keuangan. Berbeda. Maksudnya, semua jenis pengadaan pasti ada KAK yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi lampirannya DIPA, lampiran DPA. Nah, ini review KAK ini yang dimaksud yang ini. Ya. Dari tangan siapa? Indikator kinerjanya. Nah, ini saya selalu begini, Bapak Ibu, saya memperkenalkan konsep spesifikasi teknis berbasis kinerja. Ya, 5 menit lagi ya Pak Yudi ya, izin ya. Bisa 10 menit ini Pak. Oke, 10 menit berarti nanti konstruksi bisa tersentuh sedikit lah ya. Saya memperkenalkan konsep spesifikasi teknis berbasis kinerja. Nanti Anda bisa lihat di konten YouTube saya. Sehingga saya mengajak Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati saya mengajak tetapkan indikator kinerja itu sejak awal. Indikator kinerja. Kinerja adalah hal yang baru. Bahkan ini saya tulis di buku pelatihan kompetensi JIK tingkat level 4. Bahwa di level 4 spesifikasi teknis itu harus ada indikator kinerjanya. Ya, contoh indikator kinerja yang sangat sederhana itu adalah apa? Garansi. Garansi jangan Anda berpikir garansi Bapak Ibu. Anda lihat sekarang peralatan elektronik garansinya sekarang macam-macam loh. Kita beli kulkas saja. Garansinya ada garansi kulkasnya itu sendiri 1 tahun. Garansi apalagi? Kompresornya 10 tahun. Contohnya. Sekarang garansi makin ke sini, peralatan elektronik itu makin kreatif sekarang. Anda identifikasi itu ke pasar. Ya, cari informasinya. Itu dari sudut pandang garansi. Banyak indikator kinerja yang bisa dibuat. Apalagi di tempat saya ya. Misalkan radar cuaca. Radar itu adalah alat ukur yang menghasilkan data. Indikator kinerja untuk paket pemeliharaannya adalah jumlah data yang masuk. Jumlah data yang masuk berapa ke kantor pusat BMKG? Karena radar cuaca itu ada di puluhan bandara-bandara kelas 1 di seluruh Indonesia. Jumlah data yang masuk berapa ke kantor pusat? Itu menjadi indikator kinerja. Ditetapkan sejak awal sehingga siapa pemenangnya harus memenuhi indikator kinerja itu. Kalau tidak dibayar. Ya akan dibayar kalau memenuhi indikator kinerja. Jadi tidak hanya berbicara volume saja. Nah, ini ada hal yang mungkin sedikit baru, tapi sebenarnya tidak baru-baru amat ya. Ya, saya yakin international procurement sudah confirm ke sini malahan ya. Fokus ke kinerja, jadi tidak ke administratif aja. Ya, seperti itu. Oke, kinerja ini kita bisa lanjut saja yang ini. Kemudian review, ini adalah review KAK-nya ya, review KAK-nya. Jenis tentang satuan ukur dan jenis keluaran yang Anda uraikan pada KAK. Jelaskan satuan ukur, dijelaskan. Kemudian volume pada uraian KAK dijelaskan. Poin penting latar belakang yang diusulkan di KAK. Dijelaskan, tinggal dicopot saja sebenarnya, itu dijelaskan. Terus penerima manfaatnya. Ini difix dan didiskusikan. Ya. Dijelaskan penerima manfaat di KAK. Terus apakah dokumen KAK ini merupakan hasil konsolidasi dari beberapa barang dan jasa? Ya atau enggak? Kalau iya, daftarnya di sini, dijelaskan di sini.
Kemudian apakah pada setiap barang jasa pada dokumen KAK ini sudah dilengkapi dengan, nah ini, latar belakang, tujuan, outcome, yang dijelaskan di sini. Kemudian bagian waktu pencapaian keluaran dijelaskan yang tadi ya. Bagian penjelasan detail yang terkait biaya yang dibutuhkan dijelaskan di sini. Kemudian terkait review spesifikasi. Nah, di sini apakah spesifikasi sudah terdefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah pada produk atau merek tertentu. Kecuali memang sama regulasi diperbolehkan menyebutkan merek. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Ini sumber informasinya dari mana? Nah, kemudian spesifikasi menurut Juknis LKPP, spesifikasi isinya 4 ini. Ya, kecuali yang konstruksi beda isinya, ada 5 atau 6. Nanti saya tunjukkan. Tapi selain pekerjaan konstruksi adalah ini Bapak Ibu, spesifikasi. Spesifikasi mutu kualitas yang sisi kinerja sama teknis, spesifikasi waktu, spesifikasi jumlah, spesifikasi layanan. Dipastikan ini sejak awal sudah teridentifikasi. Jadi tidak salah sejak awal, ya. Terus kalau menurut merek, nah ini sebutkan di sini. Nah, kemudian beberapa hal pertanyaannya tidak kita perlu bahas ya. Nanti next time aja. Nanti di video YouTube aja nanti akan kita bahas, kita sampaikan ya pertanyaan-pertanyaan ini karena waktunya cukup terbatas di sini. 5 menit lagi, Pak Arif. Ya. Nah, akun dan seterusnya ya pertanyaan-pertanyaan ini, dan ini tanda tangan tim review inspektorat dan tim PPK. Ya, seperti itu. Jadi itulah Bapak Ibu lampiran 1 dan lampiran 2. Hal-hal yang jenis pengadaan yang lain yang bisa kita sharing di sini yang pekerjaan konstruksi. Sedikit berbeda ya, pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan konstruksi ini saya ambil dari regulasi yang dari PUPR, jadi sedikit berbeda. Kebetulan untuk pekerjaan konstruksi berbeda, ya. Anda lihat di sini ya, ada perbedaannya di sini, ya. Ada penyusunan dokumen DED sudah dilakukan belum, ya? Kan belum tentu. Pada saat direview sama APIP bahkan belum ada DED-nya, atau ada aja kayak begitu, ya. Itu. Dada itu biasanya itu yang pengadaan langsung, DED-nya malah belum ada, nantar aja Pak, gitu. Kecil aja nilainya, nah, jangan diremehkan ya kayak gitu ya. Kompleksitas pekerjaan, kompleks sederhana, kemudian pekerjaan konstruksi dilaksanakan dengan kontrak tahun jama untuk dan seterusnya. Nah seperti ini adalah lampiran 1, ya. Kemudian lampiran 2-nya, nah ini lampiran 2-nya. Ya, jadi kalau yang tahun depan ada proyek-proyek konstruksi, Anda bisa gunakan kertas kerja ini, wahai para APIP. Ya, Anda bisa gunakan ini lampiran 2 ya, ini salah ketik. Lampiran 2. Oke, ini review ini sekali lagi jangan remehkan ini ya. Jangan remehkan ini. Nomornya berapa, review ke berapa. Tanggalnya bisa ngikut ke berita acara review yang depannya di, kan nggak usah pakai tanggal di sini nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih tanggal lebih bagus ya. Seperti ini. Nah, ini review ke AK tidak jauh berbeda dengan tadi ya. Bedanya di sini nih. Nah, pertanyaannya berbeda Bapak Ibu ya. Pertanyaan BIJK ini diidentifikasi sejak awal. SPU-nya apa? Diidentifikasi sejak awal. Ya. Kemudian pekerjaan utamanya diidentifikasi. Ini kalau sudah ada DED-nya kan mudah ini ya. Pekerjaan utamanya apa aja diidentifikasi di sini. Ini saya berikan contohnya langsung ya. Daftar. Kemudian peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Ya. Spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi isinya adalah itu tadi. Ini pekerjaan utama, peralatan spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Ini harus ada di spek. Jadi wahai para APIP, saran saya kalau Anda mereview paket-paket konstruksi pastikan ada spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Jadi konsultan peralatan tidak hanya bikin rap sama gambar doang, tapi dia mestinya ya sekalian bayarnya kan, dia bayar mahal-mahal kok. Tentukan spesifikasi peralatan konstruksi yang utama saja, ya, yang utama saja ditentukan. Ya, tidak perlu sampai ember cetok ditulis, tidak perlu ya, yang utama saja. Kemudian spesifikasi bahan bangunan, yang mana yang disebutkan mereknya ditentukan di sini, ya. Tentukan ini lebih bagus menurut saya ya. Jadi sudah teridentifikasi di depan, lalu cat itu menggunakan apa? Jotun misalkan. Kalau apa saklar listriknya menggunakan broko misalnya, diidentifikasi seperti itu. Lebih enak seperti itu ya. Atau pilihan kalau memang tidak mau satu brand, pilihan brand antara broko atau apa gitu. Nah, lebih bagus itu. Kabelnya 5 besar, sebutkan 5 besar. Nah, kemudian spesifikasi proses. Spesifikasi metode ini harus ada semua nih, spesifikasi proses. Jadi spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi sini adalah
spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi bahan bangunan, spesifikasi proses, spesifikasi metode, apalagi metode itu tidak perlu dipersyaratkan untuk yang kecil sekarang ya, karena sudah ditentukan oleh konsultan perencananya. Ya, dan daftar peralatan utama ditentukan di sini yang berdasarkan yang tadi peralatan tadi ya, ditentukan mana yang utama ya. Itu tidak perlu mendengar. Kemudian jabatan kerja ditentukan ya, jabatan kerja ditentukan. Ini ada panduannya supaya nggak salah, ini saya taruh di sini. Ini sengaja saya taruh di sini ini Pak Yudi biar nggak salah ini, karena banyak salah juga ini masih sampai sekarang nih. Panduan menentukan jabatan kerja ini masih ada yang salah ini. Ya, ini administratif tapi bisa jadi sumber masalah kalau kita nggak Nah, kemudian daftar personal manajerial ditentukan di sini. Nanti perkara berubah di belakang pada saat tender urusan belakang. Yang penting sudah dilakukan di perencanaan. Terutama ini nih, risk management. Manajemen risikonya sudah ditentukan ini ya, diidentifikasi di depan. Nah, seperti ini. Dan ini dan seterusnya lah ya. Ini bisa next kita bahas ya. RAP juga seperti itu, pastikan ada K3 dan seterusnya ya. Overhead dan seterusnya. Tentang rancangan kontrak ini opsional ya, tentang akun ya. Akun, nah ini nomornya ya, akun. Ini saya kok akun menggunakan cap debt nomor cap 135 ya, cap 135 tahun 2020 tentang pemutakhiran kodifikasi segmen akun pada bagian akun standar. Baik, kita pakai cap 135 ya kawan-kawan APIP, kawan-kawan PPK, pakai bagian akun standar yang ini akunnya jangan keliru. Ya, seperti itu. Saya tidak tahu kalau yang tuh universitas bukan mestinya kampus sama ya mestinya. Atau membuat bagian akun standar sendiri. Tapi setidaknya yang ada tulisan COVID sebaiknya akunnya disendirikan, ya, akunnya disendirikan. Oke, selanjutnya dan tanda tangan dan seterusnya tidak kita bahas, Bapak Ibu. Nanti kita bisa nanti ada di konten YouTube saya bisa penjelasannya dan saya kembalikan ke moderator. Semoga ini bisa bermanfaat semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Ini sasarannya adalah ya ini. Penjelasan tabelnya seperti ini dan semoga ini bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ini ada kekurangan, kita bisa diskusi dan mohon kita berikan manfaat. Dan ini sekali lagi tidak baku, Anda bisa modifikasi versi Anda sendiri ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas penjelasannya yang cukup gamblang. Mungkin bagi rekan-rekan yang hadir di sini, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand. Dan mungkin juga perlu saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir, kemudian juga menjawab post test yang telah disediakan di dalam Zoom chat. Silahkan diakses di situ. Baiklah, untuk yang pertama, silahkan bagi yang ingin bertanya, raise hand. Kemudian untuk sesi pertama, saya harapkan mungkin bisa dengan 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada teman-teman, rekan-rekan yang hadir di sini yang mengajukan pertanyaan. Perlu saya sampaikan juga bahwa ada idiom yang menyatakan bahwa perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik. Nah, apabila perencanaan yang kurang baik, bisa jadi merencanakan sebuah kegagalan. Ini tentunya yang akan selalu kita hindari. Baik, silakan. Pak Agus Tianto, silakan Pak. Langsung ditanyakan Pak. Silakan Pak Agus. Tianto. Yang mana ini ya? Silakan Pak Agus. Di-unmute Pak. Pak Agus Ikhtianto, silakan Pak. Diberi kesempatan untuk berdiskusi daripada harus di chat. Iya Pak. Ya, silakan Pak Agus. Enak ngomong langsung. Terima kasih Bapak. Ya. Itu yang saya tulis di chat itu. Jadi kalau di Pemda itu kan paketnya sampai ribuan ya. Sampai ribuan paket. Nah, biasanya itu kan APIP itu jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, kadang yang direview itu hanya 1, 2 atau beberapa SKPD saja. Nah, akhirnya yang lain tidak direview. Itu bagaimana Pak? Apakah istilahnya tidak ada review itu bisa dianggap
perencanaan itu tidak valid atau bagaimana gitu Bapak? Ataupun kalau misalnya ada solusinya seperti apa Bapak? Terima kasih. Silakan Pak Agus. Baik, Pak Arif. Pak Agus dari mana tadi Pak? Pak Agus dari mana Pak Agus? Pak Agus dari mana tadi Pak? Belum kenalan masuk Jim. Dari RSUD Bojonegoro Bapak. RSUD Bojonegoro. Wah, sip. Monggo Pak Arif, silakan dijawab. Belum kenal Pak Agus. Ya, saya sudah memikirkan hal ini sebenarnya Pak. Ya, kita waktu pada saat menyampaikan ini ke Inspektorat BMKG pun ya, review ini banyak prakteknya itu sebenarnya dilakukan hanya bersifat metodenya metode sampling. Yang disampling adalah yang masuk ke kalau kayak rumus supply positioning model itu yang masuk ke strategik doang. Jadi tidak semua direview. Kalau menurut saya, lakukan review, idealnya adalah semua. Kalau tidak bisa semua, lakukan yang strategik, leverage, and bottleneck. Yang rutin bisa tidak perlu lah. Misalkan. Tapi kalau bisa semua. Atau solusi yang lain, Pak Agus. Gunakan teknologi, Pak. Hal yang sepanjang tadi itu, Pak. Percaya tidak? Kalau itu dilakukan dengan teknologi, Pak, jauh lebih efektif, Pak. Nah, itu Anda bisa praktikkan tanyakan ke IT di tempat Anda. Minimal untuk langkah awal, Bapak. Ya, kalau di BMKG sih terus terang ya saat ini yang strategik saja ya. Terus terang ini karena belum sama dengan yang Pak Agus tadi itu. Orangnya dikit, kasihan kalau nge-review. Apalagi nge-review yang mau direncanakan SPK pengadaan langsung. Wuyuh, enggak karu-karuan, Pak. Mending yang tender saja, tender yang di atas 5 miliar misalkan itu atau ada kebijakan yang lain. Silakan. Tapi sejujurnya idealnya adalah semua, Pak. Sekarang kita jangan menyerah dengan kondisi SDM. Kita yang menyesuaikan kondisi atau kondisi yang menyesuaikan kita kan begitu. Ya. Hadapi dengan aplikasi, Pak. Hadapi dengan aplikasi. Ya. Kalau saya sih memilih biasanya orang setelah saya coba sampling nih Pak Muji ke beberapa kawan nih, auditor itu, ini bisa nggak responnya Pak? Ini bisa nggak disimplifikasi? Ya sakarpe sampai yang mau disimplifikasi. Kalau saya memilih tidak mensimplifikasi kalau di perencanaan, simplifikasi ntar itu nanti kalau di spesifikasi jadinya nih pada tender mau disimplifikasi. Di perencanaan sebaiknya semua terdokumentasi kalau menurut saya ya. Saya sampaikan seperti itu diskusinya dengan para auditor yang sejauh ini yang sebelum ini Pak Agus, Pak Muji. Ya, mohon maaf kalau ini mungkin ada yang kurang berkenan. Ini hanya sharing, saya percaya niatnya kalau ini bagus, terlaksana dengan bagus, saya yakin bisa kok. Tinggal caranya sekarang. Pikiran saya sih alternatif adalah hanya yang strategik ada dulu, yang jadi di SPM kan. Jadi dikategorikan dulu yang mana yang leverage, mana yang bottleneck, mana yang strategik, mana yang rutin. Ya, kalau Anda bingung mengenai teori SPM di YouTube banyak, di Pak Muji ada kayaknya itu. Ya, itu diidentifikasi. Gitu. Ya. Arahan mohon koreksi silakan. Terima kasih Bapak. Itu saya setuju mungkin yang aplikasi itu Bapak akan memudahkan bagi auditor itu untuk membantu. Soalnya biasanya kan waktunya hanya beberapa hari tapi dituntut untuk mereview beratus atau ribu paket itu Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Memang Pak Arif ada beberapa kendala apabila ada ribuan sementara sumber daya kita berkurang atau kurang dari yang seharusnya. Ini tentunya juga perlu dibahas lebih lanjut. Mungkin dari Pak Muji bisa memberikan tambahan. Ya, betul yang sampaikan tadi ya. Kalau di Kementerian Perhubungan ya, itu wajib yang di atas 10 miliar. Kementerian Perhubungan. Ya. Kementerian Pertanian itu di atas 5 miliar. Ya itu mulailah dari yang besar-besar lah. Memang harusnya nanti semua. Tapi kalau kemarin untuk review anggaran ya, kalau nggak salah semua direview sama inspektorat ya. Termasuk saya di LKP kemarin untuk anggaran untuk disetujui itu harus ada reviewnya dari inspektorat. Artinya di situ kan aspek pengadaan juga termasuk terreview juga di situ walaupun mungkin sederhana. Jadi
semen Pak Agus hari ini harusnya semua daerah, semua kementerian harus sudah memikirkan diperlukan tadi yang mulai dari nilai besar-besar lah. Nanti turun lagi ketika hal ini dengan bantu aplikasi sebenarnya sangat mudah ini. Jadi kita bisa merencanakan keberhasilan lah, menggali sebanyak-banyaknya informasi. Terima kasih, gitu aja. Lanjut Pak Yudi. Siap. Jadi pada dasarnya bagaimanapun juga karena ini juga sebuah kewajiban, akhirnya yang kita perlukan adalah sebuah prioritas menentukan masalah atau review mana yang akan kita dahulukan karena adanya keterbatasan tersebut. Baik, mungkin dari teman-teman rekan yang lain ada pertanyaan, silahkan raise hand. Tombol raise hand-nya diklik. Silahkan. Kalau di BMKG 5 miliar Pak Muji. BMKG. 5 miliar. Oh ya Pak. 5 miliar terus dan atau yang Stranas yang diawasi sama kejaksaan. Langsung di. Silakan Bapak Ibu. Tentunya pembatasan nilai tadi adalah dimaksudkan untuk selain untuk kehati-hatian juga memenuhi dari yang harus dilakukan tadi Pak. Untuk kehati-hatian juga bahwa review ini diprioritaskan dulu adalah untuk proyek-proyek yang memang perlu perhatian lebih seperti itu. Nah, kedepannya mungkin seperti yang disampaikan tadi apabila ada sebuah dilakukan secara elektronik itu tentunya akan lebih memudahkan lagi secara sistem dan lain sebagainya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ngetesnya itu sebenarnya nanti kalau pakai aplikasi ya, bayangan saya ini juga saya sampaikan ke teman-teman. Ini kalau mau ngetes, itu kalau sudah aplikasinya jadi, saya yakin kok template ini dikasih ke programmer, banyak yang mau nih. Banyak yang bisa, keren-keren nanti. Terus nanti cara ngetesnya adalah ambil satu paket, terus dihitung di meniti, satu paket berapa menit. Nanti dites lagi, diperbaiki lagi berapa menit. Nanti kan bisa dihitung akhirnya kan beban kerja dari auditor. Lama-lama insya Allah lah kalau semangatnya itu untuk kebaikan bersama bisa lah untuk semua paket. Jadi nggak dipilih kayak seperti sekarang. Jadi ibaratnya reviewnya di dunia maya Pak ya. Tapi hasilnya nyata. Bahkan review itu ya kalau indikator-indikatornya terisi semua, kita bisa menilai tingkat mitigasi risiko. Kalau seperti ini risikonya tinggi, ini risikonya pertengahan, ini risikonya kecil. Nah, gitu bisa nanti kalau aplikasi itu akan ke sana juga itu nanti. Ya. Terindikasi sejak awal, early warning kayak bencana. Iya, betul. Mana yang akan jadi heboh kalau seperti ini banyak sangka-sangka nanti. Keluar. Mitigasi Pak Eri ya. Early warning gitu. Early warning. Lempar aja ke programmer pasti banyak yang bisa tuh. Keren-keren sih programmer sekarang. Kembang nanti. Pak Yudi, saya mau tanya tadi. Saya mau tanya. Silakan Pak. Pak, saya menjelaskan mengenai persiapan konstruksi ya, menilai kerjaan perencana. Tadi ada nggak di sana? Mereview waktu. Pekerjaan konstruksi 3 bulan. Nah, itu bagaimana? Kan harus jangan 4 bulan kebutuhannya. Selama ini kan diterima-terima saja hasil perencanaan, konsultan perencanaan itu Pak Wis. Tadi sudah masuk itu belum mulai waktu, mereview waktu. Ada Pak, review waktu Pak. Ini tempatnya di mana ya tadi ya? Oke, pekerjaan konstruksi di lampiran 2. Lampiran 2 atau lampiran 1 ya? Saya sebentar Pak. Ada Pak, justru waktu itu Pak malah yang jadi Pak, review ini Pak. Ini review versi APIP nih. Saya juga punya review versi persiapan pengadaan. Itu malah review tak taruh atas, apalagi yang paket yang ditaruhnya dikasihnya di semester 2 Pak. Sering banyak banget itu di daerah kan itu. Di semester 2 ujuk-ujuk ada ini. Nah, itu waktu itu Pak. Iya. Yeah. Tapi ada Pak, pertanyaan tentang waktu itu justru menjadi concern di lama waktu ini ada di lampiran 1 ada, kemudian di berita acaranya ini juga ada, ini ada penjelasan juga ini. Jadi waktu itu selalu jadi jadi hal yang utama ini. Itu waktu pembebasan lahan ya, waktu pelaksanaan pekerjaan. Waktu pelaksanaan kerjaan sebentarnya yang sama. Ini jangka waktu pelaksanaan. Sebentar, pekerjaan konstruksi saya buka lampiran 1. Kalau tidak nanti terniatkan pemberian kesempatan 50 hari dan sebagainya. Ya, betul. 92. Benar, Pak. Nanti kalau waktu itu selalu loh, ini buah-buahnya ini pertanyaan tentang waktu ini. Ada bagian waktu, cukup nggak, Pak? Saya mau masukkan Pak Mudi malah ini sekarang. Ya, waktu itu perlu, Pak. Ya ini nih, Pak.
Pada bagian waktu pencapaian keluaran mohon dijelaskan bla 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 kayak ini nih. Terus ada lagi waktu itu saya banyak bikin pertanyaan tentang waktu itu. Ya, bisa nggak dibuat misalkan? Formatnya. Kalau Nah ini bulan, jangka waktu. capaian tiap terminnya atau tiap bulannya berapa? Itu kan Itu jangka waktu, apakah waktu pelaksanaan? Nah ini apakah jangka waktu pelaksanaan sudah ditentukan? Mohon dipastikan waktunya cukup. Ini bisa diperdalam lagi lah saya kira pertanyaan ini ya. jadi berdalam lagi tadi Pak, targetnya tiap bulan sekian persen misalkan gitu ya. Oh iya iya. Itu Ini bagian dari monitoring pengendalian nanti Pak kalau sudah. benar. Nah, Terima kasih Pak. Nanti kawan-kawan di sini saya kira kan mendengar ya ini arahan dari Pak Muji, masukan nanti template-nya bisa disempurnakan lagi. Karena ini kan hanya template yang bisa disempurnakan. Yang penting wajahnya ono dhisik kan gitu ya Pak. saya bukan arahan Pak, saya bertanya Pak, karena pangkat saya belum pernah ahli muda, ahli mati. Ya. Nggak punya pangkat itu Pak saya. Nah, Pangkatnya itu. Sir Alex Ferguson Pak, pelatih MU. Itu enggak punya pangkat apapun Pak. Oh gitu ya. Bisa. Beliau pelatih yang tersukses sepanjang sejarah MU, Pak. Jadi artinya adalah sebenarnya Bapak itu adalah mentornya para ahli-ahli kami ini, Pak. Tapi memang benar, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Waktu itu bagian yang makalah karena itu pertanyaan saya cukup banyak. Dan itu bisa ditambahkan lagi nanti. Terutama juga di berita acara reviewnya tentang waktu ada ini. Nah, ini pertanyaan waktu tentang waktu. Nah, selalu ada begini nih, jadwal waktu dan seterusnya ini. Jadwal. Ya ini Pak, ini saya sengaja tanyakan begini, Pak, perkiraan tanggal BST. Oke Pak sama PPK-nya. Sampean ini merencanakan ini perkiraan Anda tanggal BST kapan? Ini para APIP, tanyakan ini Pak. Ini dia kan pasti bingung kalau memang dia sembarangan aja. Ya nggak Pak? Bahkan kalau skemanya agak lebih Pak, modern, BST-nya misalnya tanggal 30 November. Ya. Skema pertama. Itu bisa Pak, pemeriksaan tanggal 10 November. Betul. Ya, tidak numpuk di situ semua, Pak. Sudah mulai dicicil lah. Dicicil ya. Ya, itu untuk nanti di biasanya tanggal 30 November bisa dilakukan di awal-awal, Pak ya. Ya. Mulai tanggal 10 itu udah mulai, ini Pak baru 93%. Oh, enggak Pak, 7%-nya nanti sisa tanggal gitu Pak. Tapi kalau semuanya 100% harus di tanggal 30 November, kelapa kan Pak. Terpaksa harus dilewat-lewati, ada yang kelewatan ya gitu ya. Iya. Oh, ya. Benar. Iya, jadi lebih memudahkan ya Pak ya. Iya. Baik dari sisi APIP-nya, nanti juga pelaksananya akan selalu ada yang mengingatkan bahwa ini harus ada progres yang harus dikejar seperti itu. Betul. Bahkan jadi kalau dari usulan dari pertanyaan Pak Muji ini, jadi saya dapat ide nih, ini bisa dibuat per termin yang ini, bagian yang ini, perkiraan rencana tahap kontrak ini, ya Pak Muji ya? Bisa. Kalau bulannya, setiap bulannya akan dicapai berapa persen. Kalau termin, iya. persen juga. Itu pengendalian. Kalau tidak mencapai itu berarti ada yang salah nih. Salahnya di mana? Betul. Bahwa ketika terima akhir, jangan di akhir. Kalau ngikuti aturan, kita disiksa oleh aturan Pak 100%. Ya, ini masalah manajemen aja nih, pengaturan, pengelolaan. Nah, gitu. Itu juga terkait dengan program mutu ya, istilah saya ya Pak Muji, itu program mutu ya tidak ditentukan titik-titik kritisnya itu di tahap-tahap tanggal berapa, terus harus sudah ngapain, sudah sampai mana itu. Ya, ketika pengolahannya benar Pak, kita dengan penyedia juga enak, nggak bermusuhan. Tapi ketika semuanya kita paksakan, 100% itu bermusuhan Pak kita dengan penyedianya. Jadi musuhan lah, hidup terlalu baik. Mumpung membahas ini sih, jadi ini Pak, contohnya kalau minta masukan Pak Muji ini adalah contoh program mutu, tapi untuk barang, tapi ini bisa digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Jadi pada saat tanda tangan kontrak atau setelah tanda tangan kontrak, ini penyedia kan bikin begini nih, template-nya begini. Nah ini yang penting kita minta kesepakatan di sini, tapi ini versi konstruksi kan milestone-nya konstruksi ya. Tapi ini yang penting nih. Maksudnya ini adalah kalau ini mereka sepakat dari awal begini kan nggak gelut di belakang tuh Pak. Ya, betul. Nah ini kan mereka kan komitmen nih ceritanya nih. Nah ini nanti dimasukkanlah di review ini nantinya ya itu Pak. Matur nuwun Pak masukannya dan pertanyaannya. Insya Allah ini template-nya sudah ada di sini, cuma tinggal diperdalam lagi. Itu tentang perkiraan berapa hari kalender, kemudian perkiraan tanggal BST, juga perkiraan rencana pemilihannya kapan maunya nih, tendernya atau pemilihannya kapan, ini ditanyai di review. Kemudian rencana tahapan kontraknya juga di review juga. Begitu Pak Muji.
di template ini seperti lampiran 2 adanya ternyata, Pak. Bagus. Yang ya. Ini diskusi nih. Kan ada waktu pelaksanaan pemilihan. Iya. Waktu persiapan pemilihan, waktu pelaksanaan pemilihan, waktu kontrak. Itu harusnya kasih rumusan. Cukup nggak 1 tahun anggaran ini ya gitu. Ya. Ada hitung-hitungan matematikanya situ mungkin matematika. Bener. Kalau aplikasi bisa lah itu dikasih ke sama programmernya, keren nanti jadinya tuh. Walaupun tidak ada aplikasi, mungkin ada satu form itu tadi. Ya. Waktu persiapan beberapa hari, waktu pelaksanaan nanti ternyata cukup, ternyata tidak cukup, gitu. Ya, benar. Berkembang jadi. Pak Muhammad Kemal Pasha, silakan Pak bergabung. Wah, ini Pak Kemal nih. Silakan Pak Kemal di-unmute Pak. Pak Kemal ini mentor saya di MCA ini. Pak Kemal. Silakan Pak Kemal. Dia juga supervisor. Oh iya, sungkan ya Pak Kemal di sini. Mana nih Pak Kemal? Silakan Pak bergabung. Kemal. Sudah. Monggo Pak Kemal, kangen sama Pak. Suaranya belum terdengar. Mana nih? Kalau ada Pak Kemal, saya lab aja ini. Pak Kemal suaranya belum bisa bersambung ya? Halo Pak Kemal. Pak Kemal tuh sering menyuarakan suara penyedia Pak Muji. Suara penyedia disuarakan Pak Kemal. Saya dapat masukan banyak dari beliau. Silakan di-unmute Pak. Mana? Ada masalah dengan earphone-nya mungkin? Silakan bergabung Pak Kemal. Berikutnya Pak, mengenai bagan akun standar, kalau di Pemda mungkin berbeda Pak dengan yang Oh iya. Pakai pakai apa Pak? Ya nggak tahu nih, ada Permendagri-nya sendiri. Permendagri berapa? Oh iya. Tapi nomenklaturnya sama tidak Pak kira-kira menurut Bapak? Beda. Nomenklaturnya beda juga? PP 12 itu beda lah dengan APBN. Iya sih, cuma nomenklaturnya saya lihat beberapa Pemda ya tetap ada belanja barang, belanja modal begitu, sama itu Pak. Hampir sama ya. Angkanya yang beda Pak. Iya. Angkanya ada yang sama, ada yang beda. Permendagri 64 mungkin tahun 2013. Ya oke. Ini ada pertanyaan Pak di chat ini mungkin bisa saya bacakan. Ini yang menulis adalah Pak Muhammad Kemal Pasha. Perencanaan pengelolaan kontrak disusun saat perencanaan pengadaan. Begitu ya Pak, maksud yang disampaikan tadi di dalam form atau kertas kerjanya tadi. Itu yang ditanyakan oleh Pak Kemal. Oh, ya. Jadi maksudnya ya seperti itu, walaupun tidak semua bagian rencana pengelolaan kontrak nanti di review, tapi setidaknya sudah direncanakan sejak awal, terutama terkait waktu. Saya setuju banget dengan Pak Muji, waktu itu harus sudah teridentifikasi dan terdiskusikan sejak awal dengan APIP-nya. Sebenarnya setidak-tidaknya Pak, kalau ke belakang-belakang itu kalau memang sudah terdiskusikan dengan APIP, sudah diberitakan review dengan APIP. Nah kemarin kan sudah direview APIP, oke aja kok. Misalkan seperti itu, kalau belakang-belakang umpama ada masalah yang umpama nauzubillah. Ketika dari segi waktu ternyata oke ya. Hitung-hitung ternyata oh cukup. Oke, kita bicarakan ya waktunya cukup dengan data-data rencana pemilihan antara bulan ini sampai tanggal ini. Kemudian juga terkait dengan titik kritis. Kalau titik kritis tadi menurut saya sih opsional ya Pak Muji ya, titik kritis atau yang tadi itu nah. Tapi kalau lebih bagus ada yang malah bagus ya. Jadi titik kritis atau tahapan termin sudah direncanakan sejak awal, wah luar biasa itu. Kalau konstruksi mestinya sih bisa ya, kalau kan sudah ada konsultan perencanaannya ya. Titik kritis saya kan tinggal nanyain aja sama konsultan perencanaan. Harusnya malah lebih bisa seharusnya. Mestinya bisa. Monggo yang lain dibahasakan aja Pak, yang di chat aja kali Pak. Baik. Nah ini ada permintaan yang cukup bagus juga ini Pak. Bagaimana kalau template-nya itu dikasih contoh sekalian? Nah, tentunya ini agak kesulitan ya, harus mengisi semuanya. Padahal kan tergantung dari kondisi masing-masing, tapi mungkin maksudnya biar nanti ada semacam ya contoh nyatanya seperti itu mungkin contoh ya dari peserta teman-teman ini. Jadi nanti dalam pengisian tidak terjadi kebingungan dan output yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Ya,
Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf karena memang belum membuat contoh versi isian. Menurut saya tidak ada yang sulit dari contoh ini. Kan pertanyaan sudah jelas semua ya. Ya, nanti insya Allah saya akan bikin contoh, tapi saya contoh pengadaan di tempat saya, kayak gitu ya kan. Saya tidak tapi saya kira sih ini kan pertanyaan-pertanyaan kan sudah cukup jelas ya. Insya Allah sih mestinya ya tidak sulit lah ya. Mestinya. Ini ada yang sulit nggak menurut Pak Yudi? Pertanyaan yang bingung maksudnya. Mungkin kalau bagi kita Pak yang telah memahami pengadaan tentunya tidak ada hal yang istilahnya bisa lah dalam hal untuk mempersepsikan apa yang ditulis di sini. Namun bagi mungkin teman-teman yang di APIP itu tentunya akan kita ya APIP kan bukan hanya mendalami pengadaan barang jasa saja. Jadi mungkin bisa lebih difokuskan untuk teman-teman di APIP yang tidak hanya mendalami pengadaan barang jasa, dia akan mendalami yang lainnya juga. Tentunya contoh itu sesuatu yang mungkin penting juga bagi mereka. Karena yang peserta di sini bukan hanya pelaku pengadaan, tapi juga seorang inspektorat yang bekerja di APIP. Nah, tentunya ini yang perlu kita sasar juga. Tidak semua dari mereka istilahnya pemahaman terkait pengadaan barang jasa seperti kita, misalnya seperti itu, Pak. Ya, betul, setuju Pak Yudi. Jadi untuk para APIP, izinkan saya menyampaikan justru posisi Anda, ini juga kita sampaikan ke teman-teman di sini ya. Anda tidak perlu 100% memahami pertanyaan ini, karena posisi Anda adalah bertanya dan menanyakan kelengkapannya, seperti contohnya ini nih ya. Cek kelengkapan dokumen. Tanya aja, ada nggak ini, ada nggak ini, ada ini. Terus Anda bertanya. Pertanyaan itu silakan diketikkan ya, silakan diketikkan. Terus Anda silakan memberikan tanggapan atas apa yang dilakukan PPK. Ini dari sisi APIP ya, dari sisi APIP. Jadi tidak perlu khawatir menurut saya teman-teman APIP ya yang tidak memahami, masalah kurang memahami pengadaan barang dan jasa. Karena tugas Anda di kertas kerja ini adalah yang bertanya. Tugas Anda adalah yang bertanya. Sementara PPK menjawab ini berdasarkan dokumen yang sudah mereka siapkan. Tabel-tabel ini sudah ada pada formulir-formulir perencanaan pengadaan yang sudah mereka siapkan sebenarnya sebelumnya. Jadi tanyakan, kalau ini saja tidak ada, nomor 3 ini tidak ada, sebaiknya belakang-belakangnya tidak usah dilakukan, karena akan sulit terjawab Bapak Ibu. Auditor. Ya. Jadi kalau tidak ada nomor 3, nomor 4, apalagi nomor 5, nomor tidak ada, ya, nomor 5 tidak ada. Apa yang mau di-review? Ya. Jadi ini pastikan 3 sama 4, ini adalah hal yang baru Bapak Ibu. Kalau nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, itu adalah rutinitas setiap tahun Anda. Tapi nomor 3 dan nomor 4 cenderung baru. Dan Anda tidak perlu bingung, Bapak Ibu, para APIP auditor di sini. Tidak perlu bingung, Anda justru bertanya, Anda sudah punya ini belum? Sudah punya ini belum? Nah, seperti itu. Terus kalau memang mereka ngomong, oh sudah punya Pak. Berarti kalau sudah punya, pasti bisa menjawab ini. Tinggal diisi semua. Isian di formulir mereka yang sudah disediakan PPK, diisi semua di sini. Juga di lampiran-lampirannya itu pasti ada semuanya, Pak. Nah, itu. Jadi, sekali lagi poin saya adalah tidak perlu khawatir para auditor yang saya hormati di sini. Tugas Anda di sini justru adalah bertanya. Tanya aja seperti yang tertulis di situ, sudah tugas Anda untuk menjalankan kertas kerja ini. Gitu. Karena tugas Anda bukan mengisi ini, tapi justru bertanya ini kepada PPK. Sekarang kalau PPK-nya nggak paham pengadaan, gimana? Pertanyaan yang aneh. Kalau yang tadi Pak Yudi bilang, kalau ini auditor, nggak semua paham pengadaan, saya bisa memaklumi, ya kan Pak? Ya? Kalau PPK-nya ditanyain nggak paham ini gimana? Terus ya ini bahaya kan, merencanakan kegagalan tadi itu ya Pak. Ya. APIP baca kan statusnya hanya di kertas kerja, APIP tugasnya adalah bertanya terhadap seluruh kertas kerja yang ada di sini untuk melengkapi dokumentasi. Itu Pak Yudi. Insya Allah. Pak ini silakan. Pak Agus yang disampaikan tadi kan poin A, B, C, D, misalkan C itu kan sampai 18 ya. Nggak ditanya satu lagi Pak. Hal yang perlu untuk ditanyakan. Jadi situasi pekerjaan masing-masing ada satu gitu. Terakhir kan 18 itu.
Mungkin 19 ada. Terakhir, ini berita lampiran berita acara review. Ya, berita review terakhir pertanyaan nomor. Tiap C tadi terakhir kan 18. Ya, terakhir tanggapan, masukan. Ini kalau berita acara reviewnya, ini depannya, Pak. Ini depannya. Kemudian lampirannya lampiran 1 sampai 26. Ini untuk yang saya pekerjaan konstruksi saya, Pak, ini, Pak. 26. Barang. Kalau yang barang. Enggak yang E ini. Ini barang ini. Yang E tadi, yang mana ini? Ya. Ini barang. Lampiran 2 yang barang ini. Oke, satu aja nggak apa-apa. Ini lampiran 2 yang barang. Lampiran satunya adalah lampiran 1 barang. Oh, ini lampiran 1 barang. Lampiran 1 barang ini sih, Pak. Lampiran 1 barang sampai ini saja. Nah, ini saja lampiran 1 barang. Jadi ini tinggal ditanyakan sih, ada kolom masukannya sih, mesti di bawahnya biasanya ada. Oh, kalau masukannya saya taruh di depan, Pak, berita acara reviewnya. Ini kan lampirannya. Ini kalau masukan, kritikan, atau keluhan, apapun dimasukkan. Kalau yang ada nomor 18-nya berarti yang konstruksi mungkin, Pak, yang dimaksud Pak Muji. Iya sih, kayaknya sih iya. Iya, yang ada nomor 18 kan. Sendiri itu kalau ditanyai malah lupa sendiri, Pak. Ini apa? Orang muda, Pak. Ditanya itu malah lupa saya. Kalau biasanya kalau saya ditanya, searching saya ujung-ujungnya. Ilmune akeh gitu. Ora, Pak. Ya ini Pak contohnya. Ya, ini contohnya sudah ada di sini. Ini kan sengaja nggak saya hapus, Pak. Memang ini untuk contoh jawaban kok. Ada bagian-bagian yang sengaja saya nggak hapus. Kayak begini-begini ini saya nggak hapus. Biar ada jawabannya. Ini contoh jawaban. Ini jangan disalahartikan jawabannya harus ini loh ya. Ini kan contoh jawaban. Contohnya ini contoh jawaban ini. Spesifikasi kinerja bangunan yang diharapkan. Lulus uji kekuatan beton dengan kekuatan uji mutu minimal K250. Untuk titik-titik tertentu, misalnya, Pak ya. Nah, gitu. Ya begitulah. Mungkin saya bisa bertanya sedikit, Pak. Monggo, Pak. Seringkali kalau untuk pengadaan barang yang sering terlupakan itu adalah spesifikasi performa atau kinerja dari barang itu. Nah, ini tentunya juga harusnya menjadi perhatian kita. Nah, upaya kita mungkin di dalam review yang disampaikan ini bisa mencantumkan di situ, sehingga paling tidak selama ini kan kalau kita lihat dari sisi Afif menekankan untuk spesifikasi teknisnya saja, tapi untuk performanya atau kinerjanya itu terkadang seringkali terlewatkan. Betul. Ini mohon pencerahannya, enaknya seperti apa seperti itu? Wah, saya salut dengan Pak Yudi Santosa. Tadi saya pokoknya kalau Bapak ngomong kinerja, saya mesti langsung angkat jempol, Pak. Wes. Justru itu yang penting, Pak. Tujuan review ini adalah mereview indikator kinerja pemaketan. Ditaruh di mana? Saya taruh di depan malahan, Pak. Tadi saya taruh di mana? Ini kelengkapan, tanggapan, lampiran, pertanyaan, kriteria, lokasi, metode. Saya searching dulu. Jadi indikator kinerja itu justru yang harus disepakati sejak awal ini. Spesifikasi kinerja. Jelaskan indikator kinerja yang ditetapkan pada paket pengadaan ini. Ya, saya taruh di sini. Ini di halaman depannya ya. Ini diambil dari lampiran bawahnya nih. Lampiran ini kan halaman depan berita acara reviewnya. Nah, ini sekarang lampiran satunya. Lampiran satu mesti ada kata kinerja. Karena kinerja itu, Pak, ternyata, Pak, saya tes beberapa kelas itu. Nggak mudah loh, Pak, bikinnya. Mikir, Pak, apa ya? Saya mesti challenge bikin indikator kinerja yang bersifat kuantitatif. Kalau kualitatif tidak diterima. Kualitatif bisa beli laptop dalam kondisi baik, sempurna, tidak rusak. Nah, itu mau kosong, Pak, kayak begitu, Pak. Kinerja nggak begitu. Kinerja itu contohnya laptop mampu bertahan 8 jam dibuktikan dengan pemutaran film non-stop dalam 8 jam nggak mati. Uji ketahanan baterai dengan pemutaran video 8 jam, maka kan bukan 8 jam lah, 3 atau 4 jam. Seperti itu. Lulus uji ketahanan baterai 4 jam. Dibuktikan dengan pemutaran video 4 jam non-stop. Kalau ternyata 4 jam dia nggak mati,
berarti dia lulus indikator kinerja. Itu contoh indikator kinerja seperti itu, Pak. Contohnya baru satu contoh loh ya. Banyak kalau kita mau menggali informasi, kalau bingung tanya ahli pengadaan, tanya ekspor di bidang barang itu. Nah ini, jelaskan indikator kinerja atau spesifikasi kinerja. Nah ini contohnya ini. Ini tentunya akan sangat membantu bagi teman-teman inspektorat bahwa fokusnya bukan hanya di spesifikasi teknis, tapi dari spesifikasi teknis ini akan menghasilkan apa kinerjanya, kan seperti itu. Jadi ini akan saya rasa cukup membantu sekali, sehingga akan mempermudah pekerjaan daripada teman-teman API bahwa ini loh sebenarnya outcome yang ingin dicapai atau outputnya yang dari pengadaan, contohnya laptop tadi. Pak, pemenuhan volume itu tidak 100% berhubungan dengan kualitas pekerjaan itu selesai atau tidak. Volume terpenuhi, berhubungan langsung nggak kalau pekerjaan itu bagus? Belum tentu, Pak. Belum tentu, apalagi pekerjaan-pekerjaan jasa lainnya yang pemeliharaan alat. BMN kita kan selalu dikritik sama masyarakat, kita belanja setahun barang rusak. Karena kita nggak pintar memelihara, Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kita tidak membuat indikator kinerja dari BMN yang sudah kita beli, apalagi yang BMN yang orang lain masyarakat tuh lihat. Seperti BMKG sering dikritik apa? Buoy. Ya. Ingat? Nah, padahal tsunami itu ya. Buoy itu bukan BMN-nya BMKG itu. Buoy itu asetnya big, asetnya Insersilen saya nggak sebut nggak nanti. Ya. Baik Pak Arif. Itulah contohnya gitu. Pak Muji, ini waktunya sudah tinggal 4 menit. Apakah kita kasih kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, ataukah kita cukupkan sekian? Pak Muklis, mungkin Pak Muji. Ya, kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan bisa nih. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nah, tutup Pak. Berarti ada yang bertanya lagi? Ya. Silakan apabila ada pertanyaan. Mau bergabung Pak, silakan Pak. Pak Antares Firman, silakan Pak. Di unmute Pak, silakan Pak. Silakan Pak Antares. Oh. Ini suhu saya Pak. Pak Arif ya Pak. Pak Arif izin, kebetulan UT kan sudah mengembangkan sistem Pak sesuai keputusan keputusan Deputi 2 LKPP itu Pak yang nomor 10 itu kan. Formnya udah kita buat juga. Cuman pertanyaannya gini Pak, di keputusan Deputi 2 nomor 10 itu untuk swaklola diarahkannya kan ke Perlem LKPP yang nomor 8 itu ya Pak. Iya. Nah, saya tuh terus terang mau tanya Pak, perihal swaklola, apakah Bapak punya template Pak untuk identifikasi kebutuhan swaklola sebagaimana yang ada di keputusan Deputi 2 nomor 10 itu Pak? Karena maksudnya mau kita lengkapi di sistem kita gitu Pak. Karena kan di Perlem LKPP nomor 8 itu kan swaklola itu ada mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pengawasan itu ya Pak. Alangkah baiknya kalau seandainya itu ada, rencananya kita mau ini Pak, adopsi gitu Pak. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu guru saya Pak yang mau Pak Arif. Makasih ini Pak. Ada permintaan baru ini Pak. Ya, bagaimana? makasih, Silakan Pak Antares pakai metode, saya memperkenalkan 2 metode Pak, metode ATM dan metode Kopassus. ATM amati, tiru, modifikasi. Kopassus copy paste, rubah sedikit. Menurut kalian yang mana sekarang? Iya. Jadi kalau yang swaklola itu saya sih punyanya yang ini sih Pak. Tapi belum. Tapi di sini tadi kan sudah ada pertanyaan swaklola Pak. Ini swaklola saya selipkan di sini swaklola lah. Ini isian untuk swaklola. Nah ini pertanyaan teman auditor kalau mau nanya tentang PPK. Belum saya share screen ya, sorry. Belum di share Pak. Sorry bos. Nah ini swaklola ya, ini berita acara reviewnya nih Pak Antares. Nah ini isian untuk swaklola saja. Jadi kalau nggak swaklola ini dikosongin. Nah ini 1, 2, 3, 4. Terus ini sebaiknya dijelaskan ya, dijelaskan antara kalau misalnya tipe 2 atau tipe 3 dengan siapa gitu ya, dijelaskan. Terus penyelenggara ya dijelaskan di sini, penyelenggara swaklola dijelaskan di sini dengan detail ya, diceritakan saja, diidentifikasi. Jadi apipnya tanya aja. Tadi nggak perlu berpikir ngisinya gimana, kan tugasnya Apip kan bertanya, orang ini reviewnya Apip kok. Nah gitu ya, tanya, didiskusikan, sekarang diskusi. Oh ini nanti akan kerjasama dengan Ormas A atau
atau Ormas B atau LSMA atau LSMB gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ya itu aja pertanyaannya, identifikasi cuma 2 sih. Kemudian tapi dirinci di sini kok. Ini kalau nggak ada sih, nggak ada rinciannya. Kalau kan ini swakelola ya, swakelola saya lihat dulu. Iya, nggak ada. Jadi kalau swakelola Pak Antares, itu saya taruh di ini 2 ini, tapi maksimalkan di sini Pak. Maksimalkan artinya kalau ini memang swakelola, yang lain bisa diabaikan, dihapus, tinggal ini saja. Nah, gitu. Kalau swakelola untuk pelaksanaannya saya punya Pak, file ini nih. Nanti saya kasih deh, saya tak kirim. Ini banyak ini halamannya, ada 65 halaman. Nah, tinggal di aja, ini mulai dari awal ini Mas. Dari awal, dari memorandum sampai laporan terakhir bayar, realisasi. Ada semua nih, nanti tinggal dimodifikasi lah. Sudah siap berarti ini. Tinggal dikirim. Iya, wes toh. Aku nek teman-teman kabeh wes. Gimana Pak Antares? Apa sekarang sudah cukup cocok, puas? Pak, cocok. Mungkin ada tambahan Pak Muji. Pertanyaan Pak Muji, Pak Muji punya itu pasti itu. Pertanyaan terakhir buat Mas Arif ini yang ada di chat. Ya. Jadi ada buku saku PPK bisa diperoleh di mana Pak? Oh, buku satu. Wah, ini saya promosi lain, nggak enak sama Pak Muji. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih Pak. Oh, nggak apa-apa Pak. Ini kan ilmu yang dibagikan kan? Oh iya. Saling Jadi kalau buku kerja PPK, jadi sebentar. Sebentar, saya share screen. Buku saya itu ini kan, ya, kalau ini di online shop semua ada Pak. 2 buku ini. Bukalapak, Tokopedia gitu ya? Oh, sono KB Pak. Ada semua itu ya? Saya cari yang harganya 110, 120. Jangan, kadang-kadang saya lihat tuh ngawur-ngawur ya, harganya sampai 200. Buset, harganya aja cuma di baliknya buku kan ada harganya itu kan. Ada yang jual sampai 200. Saya lihat. Saran saya pilih toko yang harganya 110, 120 lah. Syukur-syukur di bawah 100. Itu saya kembalikan sama mereka lah, saya nggak ikut. Jadi 2 buku ini ada nih. Di searching aja kata-kata ini. Ada. Ya, 2 buku ini. Kemudian ada lagi buku saku PPK. Kalau buku saku PPK itu digital, Pak. Adanya di LPKN, di classmart.com. Saya sungkan sama Pak Muji kalau ya nggak enak biar buku saku PPK itu buku mininya ini, Pak. Isinya beda dengan lebih, babnya saya kurangi babnya jadinya. Babnya saya kurangi karena kan sifatnya saku ya. Dan itu tidak ada versi hard copy-nya memang, tidak dibuat versi hard copy-nya, Pak. Versi hard copy-nya adalah versi yang ini nih, buku kerja PPK. Ya, ini online shop-nya. Nah, ini online shop-nya nih. Ini yang admin saya ini admin saya. Tapi ke Magnetic Shop. Tapi banyak, Pak. Saya nggak harus beli di Magnetic Shop ini. Ya, ini saya pamer sedikit nih. Ini videonya waktu itu dengan Pak Roni. Langsung buku saya ini Pak Roni loh. Dan beliau adalah manusia Indonesia di pertama yang membaca buku saya ini. Dan luar biasa, dalam waktu 1 hari, beliau mengaku sudah membaca buku ini dan mengkritik, Pak. Tapi kritikannya nggak saya kerekam di sini ya. Ya, saya yang tak rekam yang bagus-bagusnya doang. Maklum, Pak, buku tidak ada yang sempurna, Pak. Dan menurut Pak Muji, tidak perlu menunggu sempurna untuk menulis buku. Tulis saja, nanti kan masyarakat kan melihat, kalau memang suka dibeli, nggak suka ya nggak usah beli. Nggak usah ngelok-ngelok saya gitu. Nggak suka nggak usah beli, suka silakan dibeli, dibaca. Gitu ya Pak ya. Kalau nggak ada orang nulis buku Pak. Oke, begitu ya. Baik Pak Arif, ini waktunya juga sudah tepat jam 16:33. Ada beberapa hal yang mungkin dapat saya simpulkan bahwa di dalam proses perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh OPD, dalam ini adalah oleh BPK, tentunya perlu dilakukan review oleh APIP. Nah, APIP dalam menjalankan tugasnya tentunya akan sangat terbantu sekali karena sudah disediakan tadi, di-share juga terkait dengan template untuk melakukan review rencana pengadaan. Yang tentunya pengadaan yang baik akan dimulai dari perencanaan yang baik sehingga outputnya baik. Apabila perencanaan kurang baik, tentunya akan merencanakan sebuah kegagalan.
Sebelum kita tutup, kami persilakan untuk Pak Arif, silakan menyampaikan closing statement-nya, Pak. Baik, Pak. Untuk closing statement, izinkan terakhir ini adalah closing statement standar dari saya. Ini adalah mengingatkan saya sendiri, Pak, bahwa terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah memberikan kesempatan kepada saya, Pak Muji Santosa. Terima kasih. Saya di sini hanya sharing, tidak mengajarkan apapun. Semoga ini bisa berguna buat semuanya, Bapak Ibu. Closing statement dari saya, Bapak Ibu, kita semuanya dalam menuju bidang pengadaan barang dan jasa. Ini kita niatkan ibadah dan amal jariah, agar diri kita terjaga dari segala macam keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan, Bapak Ibu, bukan pemain pengadaan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Sukses buat kita semua, semoga kita diberikan kesehatan. Terima kasih kesempatannya, semoga bisa ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Silakan Pak Muji Santosa, mungkin ada tambahan. Oh ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi Bapak Ibu, untuk keberhasilan memang kita harus melalui perencanaan. Ya, ketika perencanaan kita akan tahu masalah-masalahnya, termasuk masalah tadi apa? Kompetensi kita yang kurang, maka kita bisa minta pendampingan kepada LKPP, PPR dan sebagainya. Ya, probability advice gitu ya. Dan mungkin juga anggarannya yang nggak memadai, sehingga APIP itu malah bisa mengusulkan anggaran. Nanti kalau ada revisi dan sebagainya akan diprioritas teman-teman. Jadi saya sering di-review sama APIP, salah satu rekomendasi saya baca itu. Misalkan pengadaan alat TIK, ini kan untuk jasa internetnya kan hanya 6 bulan tuh. Nanti berikutnya gimana? Wah itu berikutnya Pak, berarti harus ada anggarannya. Nah, itu APIP nulis agar diusulkan anggarannya gitu. Dan berikutnya kita menyikat keterbatasan SDM, acara-acara seperti ini yang memang penting ya. Berikutnya tadi saya sepakat, memang aplikasi lah yang akan memudahkan kita. Dengan aplikasi kita akan banyak yang bisa kita kembangkan dari termasuk analisa early warning atau mitigasi risiko itu sudah kelihatan. Yang ini tingkat risikonya tinggi dan sebagainya. Ya, demikian Bapak Ibu, pengadaan ini banyak kepentingannya. Kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk. Maka kita harus didukung administrasi yang cukup. Ya, agak risau kok semuanya administrasi. Ya memang Pak, administrasi. Ya, form-form tadi adalah bagian dari administrasi. Ketika administrasi lengkap dan sebagainya, kata Pak Moklis, ya, dokumen administrasi itu yang akan menjawab daripada mulut kita, Pak. Itu hak Pak. Betul. Di buku harus tulis nama Pak Muklis, jangan tulis nama saya ya. Jadi form-form lengkap, form-form ini yang akan menjawab, bukan mulut kita yang akan menjawab. Demikian, terima kasih kepada Pak Agus, saya ucapkan terima kasih pada kehadiran ini. Masih berlanjut Pak Agus ya. Nanti kita lanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus. Wassalam. Oke, Waalaikumsalam. Dari Pak Muklis, silakan. Lanjut dulu. Lanjut. Baiklah. Bukan ini ada Prof Muklis di sini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf bila dalam memfasilitasi diskusi kita dalam review perencanaan AFIF yang diselenggarakan oleh Muji Santosa Training and Consulting ini ada beberapa yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Dan semoga harapan kami, harapan kita semua bahwa pengadaan barang jasa yang kita niatkan untuk ibadah tadi kedepannya akan menjadi semakin lebih baik dan semakin bermanfaat bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil dari pengadaan barang jasa tersebut. Untuk selanjutnya, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.